Bali Hotels Association menggelar final kompetisi memasak BHA 2025 di The Westin Resort Nusa Dua. Ajang ini menampilkan chef terbaik dari hotel anggota Bali Hotels Association dengan mengusung tema Zero Waste, Full Flavor, yang menekankan inovasi kuliner berbasis keberlanjutan. Para finalis ditantang menciptakan hidangan Nusantara menggunakan bahan lokal sepenuhnya, sekaligus menerapkan teknik memasak tanpa limbah dari proses persiapan hingga penyajian. Konsep ini sejalan dengan upaya menjaga identitas kuliner dan kearifan lokal dalam industri pariwisata Bali. 3 juri terkemuka hadir menilai sajian para chef berdasarkan rasa, teknik, inovasi, hingga penerapan zero waste dan dampak keberlanjutan. The Westin Resort Nusa Dua keluar sebagai juara pertama, diikuti The Trans Resort Bali dan Samabe Bali Suites Villas, sementara The Laguna meraih predikat favorit. Kompetisi juga dirangkai dengan Bali Hotels Association Sustainability Showcase yang mempertemukan produsen dan pemasok lokal demi membangun rantai pasok hotel yang lebih etis dan ramah lingkungan. Melalui kegiatan ini, Bali Hotels Association memperkuat komitmen pariwisata berkelanjutan sekaligus mengangkat kuliner Nusantara sebagai bagian dari standar layanan hotel kelas dunia di Bali. Kalinya Bali Hotel Association dalam kegiatan tahunan, dan kegiatan ini memang selalu sebagai penutup daripada seluruh rangkaian kegiatan kita di dalam program khusus yang namanya Sustainability di Bali Hotel Association. Dan kegiatan ini cooking competition dengan temanya adalah Zero Waste. Jadi tidak boleh ada sama sekali sampah yang keluar, baik itu dari bahan makanan ataupun sisa-sisa makanan ataupun dari semua ingredients yang mereka punya. Dan temanya satu lagi adalah kita harus temanya Indonesia Raya. Jadi semua makanan yang kita punya harus memiliki aspek ingredients dari Indonesia, baik itu mau fusion pun juga bisa. Dan yang terpaling penting nih Bapak Ibu sekalian adalah ingredientnya harus dari lokal, karena kita pengen semua resources berada dari Bali, begitu. Pesertaannya ada berapa ini? Jadi jumlah peserta untuk awal sekali sebelum kita filter, ini semua program kita mulai di bulan November. Ada 40 kurang lebih pesertanya, mengerucut sampai dengan ke top 10 finalis. Dan hari ini top 10 finalis inilah yang kita sajikan semua ada di sini dan mereka melakukan perlombaan ini. Dari 40 itu, mereka semua kita minta kreativitasnya masing-masing, termasuk salah satunya adalah dalam digitalisasi. Mereka kita minta untuk bikin video yang meng-highlight terutama pertama destinasi dan juga ingredient yang dia mau highlight dan pribadi daripada chefnya masing-masing. Kenapa Ibu? Jadi ada 5 tahapan kriterianya dan kali ini sangat berbeda karena ini kali pertama nih kita bawa yang namanya Celebrity Chef. Yang pertama adalah kita punya Chef Marinka. Beliau adalah Celebrity Chef di Indonesia di tahun 2018. Beliau sempat menjadi salah satu nominasi pemenang di dalam salah satu kegiatan kompetisi. Dan yang kedua kita punya Chef Hendra dong, yang mana pasti orang-orang pada tahu dong. Chef Hendra sendiri adalah dari Indonesian Chef Association, dan Chef Hendra ini selalu kita partnership setiap tahunnya nih untuk menjadi salah satu juri di dalam kegiatan ini. Dan yang ketiga, tak lupa kita mengundang Dinas Pariwisata, karena kami selalu bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Di dalam hal ini Pak Kadis Pariwisata Provinsi Bali diwakilkan dengan salah satu timnya beliau namanya Ibu Dewa Ayu. Ibu tadi pertanyaannya apa? Pak, terkait tadi itu tidak boleh membuang apa? Zero waste. Zero waste ya. Jadi zero waste. Komitmennya seperti apa? Jadi pertama Bu, kita di dalam khusus kegiatan ini, kegiatan di Bali Hotel Association untuk cooking competition, zero waste itu artinya tidak ada makanan sampah sama sekali yang keluar dari sisa-sisa organik. Nah, baik itu kalau contoh Bu, kita memasak ikan, tulang ikannya tidak boleh dibuang. Bagaimana cara diolah tulang ikan? Bahkan tadi salah satu peserta saya melihat bagus sekali. Udang, kepala udangnya mau dimanain? Karena kan kita bingung nih. Ternyata kepala udangnya digoreng sama mereka dan dijadikan menjadi sebuah topping di dalam makanannya gitu. Saya bilang wah ini kreatif sekali gitu. Ternyata banyak loh opportunity-nya makanan Indonesia yang bisa kita olah sehingga tidak ada sampah organik yang kita timbulkan sama sekali. Nah kalau salah satu zero waste yang kita lakukan di BHA sendiri, jadi seluruh member kita yang totalnya ada 171 member di Bali ini, di hotel bintang 3, 4, dan 5, kita itu selalu mengencourage sama paralel dengan apa yang dilakukan dengan pemerintah Provinsi Bali, di mana kita membuat satu divisi sendiri namanya Director of Sustainability. Kita punya di mana orang tersebut mendrive daripada satu, kita meminta kepada member kita tidak lagi menggunakan air minum dalam kemasan, mengurangi residu daripada sampah plastik, dan juga mengolah sendiri yang namanya sampah organik yang ada di dalam hotel, begitu. Pak, selama ini anggota BHA untuk sisa makanannya dibawa kemana?
Untuk sisa makanan kita tergantung Ibu, kalau sisa makanan yang masih dalam bentuk benar-benar food yang display on the buffet, jadi kita bekerja sama dengan beberapa partner kita. Nah, salah satunya partner kita adalah Scholar of Sustain. Scholar of Sustain adalah sebuah NGO nih Bu, yang mereka nantinya memproduksi makanan-makanan ini untuk dibagikan kepada teman-teman kita yang kurang beruntung. Dan kalau tadi Ibu tanya sisa-sisa makanan yang lain yang organik yang masuk ke dalam tempat sampah, para member kita sudah memiliki juga teba modern yang diminta oleh pemerintah dari Provinsi Bali. Begitu. Semua anggota sudah ada tebu modern. Masih berproses ya Bu, karena regulasi ini kalau nggak salah baru di pertengahan tahun ya kita lakukan, dan kita komitmennya adalah terus meminta kepada para member kita, kalaupun mereka tidak memiliki lahan, paling tidak mereka bekerja sama dengan di area seputaran dari hotelnya. Mungkin mereka bisa bekerja sama dengan warga sekitar untuk membuat kegiatan seperti teba modern ataupun tong yang disarankan oleh pemerintah. Gitu. Pak, untuk zero waste yang paling susah apa sih? Zero waste saya merasakan bahwa kalau kita selalu berbicara challenge-nya selalu ada. Kita berbicara mengenai mindset, daripada yang paling berat menurut saya itu adalah mindset. Karena kita terlahir tidak biasa dengan zero waste ini. Bahkan memilah sampah pun buat kami atau buat kita nih orang Indonesia kan agak susah ya. Karena bukan kulturnya kita dari awal. Nah, ini mengedukasi kepada talent, mengedukasi kepada people-nya kita, kepada karyawannya kita. Bayangin, kita punya 33.000 karyawan loh Bu yang ada di Bali yang termasuk dari member BHA ini. Nah, mengedukasi mereka semua ini karena bukan hanya prakteknya di hotel, tapi kita menginginkan mereka juga membawa prakteknya ke dalam rumahnya mereka masing-masing, gitu. Jadi kalau Ibu tanya challenge-nya apa? Challenge-nya adalah mengedukasi, dan mengedukasi.